Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pemaparan materi yang telah kami buat, yaitu mengenai data and process modeling. Nah, sebelum itu izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Melati Dinda, NPM akhir 214, rekan saya yaitu Nina Anindya dengan NPM akhir 184, Pradita Maidianti dengan NPM akhir 176, Abrar Abiyu dengan NPM akhir 197, dan Elisha Arisanti dengan NPM akhir 217. Untuk materi yang pertama yaitu model logis versus model fisik. Nah, model logis itu menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh sistem, terlepas dari bagaimana sistem tersebut akan diimplementasikan secara fisik. Nantinya, pada fase desain sistem, model fisik itu dibangun sebagaimana sistem tersebut akan dibangun. Nah, model fisik ini menunjukkan bagaimana persyaratan sistem diimplementasikan. Nah, selama fase perancangan sistem, model fisik sistem informasi baru dibuat berdasarkan model logis dan melibatkan tugas serta teknik operasional. Nah, materi selanjutnya yaitu diagram aliran data. Nah, sistem analis itu menggunakan berbagai teknik grafis untuk menggambarkan suatu sistem informasi. Nah, salah satu metode yang populer itu adalah menggambar serangkaian diagram aliran data. Nah, diagram alir data atau DFD ini menggunakan berbagai simbol untuk menunjukkan bagaimana sistem itu mengubah data masukan menjadi informasi yang bermanfaat. Nah, DFD ini menunjukkan bagaimana data bergerak melalui suatu sistem informasi, tetapi tidak menunjukkan logika program atau langkah-langkah pemrosesan. Nah, serangkaian DFD ini menyediakan model logis yang menunjukkan apa yang dilakukan sistem, bukan bagaimana sistem melakukannya. Nah, selanjutnya ada simbol-simbol diagram aliran data. Nah, DFD ini menggunakan 4 simbol dasar yang merepresentasikan proses, aliran data, penyimpanan data, dan entitas. Nah, terdapat beberapa versi simbol DFD yang berbeda, tetapi semuanya itu memiliki tujuan yang sama. Contohnya, DFD dalam teks ini tuh menggunakan himpunan simbol Gantt dan Sarson di gambar ini. Nah, himpunan simbol itu simbol populer lainnya adalah himpunan simbol Jordan. Nah, di gambar ini itu menunjukkan contoh kedua versi tersebut. Nah, dalam teks ini simbol itu direferensikan menggunakan huruf kapital semua untuk nama simbolnya. Nah, pada bagian simbol proses, nah di sini simbol itu untuk suatu proses adalah berukuran persegi panjang dengan sudut membulat. Nah, nama proses itu muncul di dalam persegi panjang tersebut. Nama proses mengidentifikasi fungsi tertentu dan terdiri dari kata kerja dan kata sifat jika perlu. Nah, diikuti oleh kata benda tunggal. Contoh nama proses itu seperti terapkan pembayaran sewa, hitung komisi, tetapkan nilai akhir, verifikasi pesanan, dan isi pesanan. Nah, itu menggunakan huruf kapital semua. Nah, pada detail pemrosesan itu tidak ditampilkan dalam DFD itu, contohnya mungkin ada proses yang bernama deposit payment. Nah, simbol proses tersebut itu tidak menunjukkan logika bisnis untuk proses deposit payment. Nah, selanjutnya di sini ada simbol aliran data. Nah, simbol untuk alur data adalah garis dengan panah tunggal atau ganda, seperti yang ada di contoh gambar ini. Nah, nama alur data itu muncul di atas, di bawah, atau di samping garis. Nama alur data itu terdiri dari kata benda tunggal dan kata sifat jika diperlukan. Contoh nama alur data itu adalah deposit, pembayaran faktur, nilai siswa, pesanan, dan komisi. Pengecualian terhadap aturan nama tunggal adalah nama alur data seperti parameter penilaian. Nah, di mana nama tunggal itu dapat menyesatkan analis sehingga mengira hanya ada satu parameter atau satu item data.
Baik, selanjutnya yaitu data store symbol. Data store symbol ini terdapat dalam di DFD atau di dalam data flow diagram yang digunakan untuk mempresentasikan data yang disimpan oleh sistem agar dapat digunakan oleh satu atau lebih proses di kemudian hari. Nah, untuk karakteristik dari data store symbol sendiri ini adalah tidak menampilkan detail isi store. Detailnya itu terdokumentasi di data dictionary dan lama penyimpanan data itu tidak penting karena data itu bisa disimpan beberapa detik atau berbulan-bulan. Yang terpenting itu adalah bahwa proses membutuhkannya itu di kemudian hari. Nah, untuk simbol yang digunakan untuk data study simbol ini sendiri menggunakan simbol gain dan certain yang berupa persegi panjang, pipih, terbuka di sisi kanan dan tertutup di sisi kiri. Nah, untuk penamaan sendiri, nama datastar ini menggunakan bentuk jamak, misalnya student, employees, product. Pengecualian ini diberikan pada kata kolektif seperti grade book. Kemudian untuk aturan koreksi ini, yang pertama ada data store harus terhubung ke proses melalui data flow dan atau tidak boleh langsung ke data store lain atau entitas eksternal. Kemudian yang kedua, setiap data store umumnya memiliki minimal satu aliran data masuk incoming dan satu aliran data keluar outgoing. Kemudian untuk pengecualian data store ini berisi data referensi tetap, misalnya text table, yang mungkin hanya punya aliran keluar saja. Nah, selanjutnya yaitu entity symbol atau entitas simbol. Dari definisi entitas simbol sendiri adalah entitas yang mewakili pihak eksternal seperti orang, organisasi, atau sistem lain yang memberikan data ke sistem source atau menerima data dari sistem sync. Nah, untuk simbol yang digunakan entity simbol sendiri itu merupakan persegi panjang, kadang juga menggunakan 3D untuk penekanan. Nah, kemudian fungsi dari entity symbol sendiri yaitu menunjukkan batasan sistem dan interaksinya dengan dunia luar. Entitas simbol ini memiliki aturan yang pertama yaitu entitas harus terhubung dengan proses melalui data flow. Kemudian yang kedua tidak boleh langsung terhubung dengan data store atau entitas lain. Contohnya nih, misalnya mahasiswa mengirim tugas dan menerima hasil nilai. Untuk pasien itu memberi data ke sistem rekam medis dan untuk sistem akuntansi sendiri itu menerima data dari sistem pembelian. Nah, ini merupakan gambar 57 itu contoh dari penggunaan data flow diagram entitas eksternal yang benar. Nah, selanjutnya yaitu ada using DFT symbol. Nah, di using bagian ini tuh merangkum aturan penggunaan simbol-simbol DFT yang termasuk mulai dari proses, data flow, data store, dan entitas. Nah, ada beberapa contoh kombinasi yang benar, seperti ada yang digambar berikut. Yang benar itu proses ke entitas, kemudian proses ke data store. Nah, ada proses to eksternal entitas luar. Nah, untuk yang salah itu data store ke data store-nya langsung, terus dia entitas ke entitasnya langsung, terus dia eksternal entitas luar ke data store itu yang salah. Nah, tujuannya itu tujuan dari DFD symbol ini agar diagram itu logis dan tidak menimbulkan interpretasi yang keliru. Nah, selanjutnya kita membahas drawing data flow diagram. Nah, setelah fakta-fakta sistem itu dikumpulkan bisa melalui wawancara, observasi, kuesioner, analis itu membuat model grafis berupa DFD. Nah, DFD ini menggambarkan bagaimana orang, departemen, data, dan proses saling berinteraksi untuk mendukung operasi bisnis. Ada pedoman dalam menggambar DFD ini. Yang pertama yaitu konteks diagram harus muat dalam satu halaman. Kemudian yang kedua, nama proses di konteks diagram itu pakai sama dengan nama sistem, misalnya grading system gitu. Kemudian yang ketiga, gunakan nama unik untuk entitas, data flow, dan data store agar konsisten di semua level. Dan yang keempat, hindari garis yang bersilangan. Jika perlu, gandakan simbol dengan penanda khusus. Kemudian yang kelima, tiap proses memiliki nomor referensi yang unik. Konteks diagram selalu memakai proses 0. Kemudian yang terakhir, melibatkan pengguna dalam validasi agar model sesuai
kebutuhan. Baik, ini adalah contoh konteks diagram DFD untuk grading system yang tadi. Nah, di sini yang pertama ada proses nol, angka 0 di tulisan grading system yang tengah itu, simbol di tengah itu adalah proses tunggal bernama grading system dengan nomor 0. Nah, angka 0 ini berarti bahwa proses utama yang mewakili keseluruhan sistem penilaian. Kemudian, ada tiga entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem. Yang pertama yaitu student record system, yang kedua student, dan yang terakhir instructor. Nah, untuk student record system sendiri ini tuh mengirim class roster, daftar kelas atau daftar kelas itu ke sistem. Kemudian pihak student record ini juga akan menerima final grade dari sistem. Untuk dari student tersendiri itu mengirim submitted work atau tugas yang dikumpulkan ke sistem, kemudian juga menerima graded work atau tugas yang sudah dinilai dari sistem. Nah, untuk instructor atau dosen, di sini dosen ini mengirim grading parameters atau aturan penilaian ke sistem, kemudian sistem mengirimkan ke grade report ke instruktur. Kemudian, nah, untuk setiap panah mewakili data yang bergerak antara entitas eksternal dan sistem ini baik masuk maupun keluar. Nah, untuk masuk ke sistem ini ada kelas roster, di mana itu dari uh, student record system, kemudian ada submitted work itu dari student, dan grading parameters itu dari instructor. Nah, untuk keluar dari sistem itu ada final grade yang dikirim ke student record system, kemudian ada graded work yang dikirim ke student, dan graded report yang dikirim ke instruktur atau dosen. Nah, untuk keterangan proses nol represent the entire grading system, ini tuh menunjukkan bahwa proses tunggal ini mewakili keseluruhan sistem. Kemudian ada juga unique reference number for each process, itu menjelaskan bahwa setiap proses di FD itu selalu diberi nomor unik gitu. Jadi kalau di sini kan nomor uniknya 0, angka 0. Jadi dia ngasih angka 0 gitu. Oke, kita masuk ke materi berikutnya di mana di sini ada drawing of context diagram. Nah, jadi di sini tuh secara umum digambarkan menjadi 3 level ya, yang ada level 0, level 1, dan level 2. Jadi untuk langkah pertama sendiri dalam membangun sebuah satu set DFD itu dengan menggambarkan diagram konteks itu, yang dimana diagram konteks ini merupakan tampilan tingkat atas dari sebuah sistem informasi untuk menunjukkan batasan dan ruang lingkup dari sistemnya itu. Nah, untuk menggambarkan diagram konteks ini itu dimulai dengan menempatkan simbol tunggal di tengah halaman. Nah, simbol tersebut itu mewakili keseluruhan sistem informasi dan diberi identifikasi proses nol. Nah, itu kemudian ditempatkan identitas sistem di sekeliling tepi halamannya itu. Jadi di sekeliling proses nol itu nanti ada entitas yang terkait juga. Lalu digunakan aliran data untuk menghubungkan entitas dengan proses intinya tadi. Nah, nanti pada data store ini tidak ditampilkan dalam diagram konteks karena penyimpanan data berada di dalam sistem dan tetap tersembunyi hingga diagram yang lebih rinci itu nantinya dibuat. Untuk menentukan identitas dan aliran data apa saja yang harus dimasukkan ke dalam diagram konteks itu mulai dengan meninjau apa sih kebutuhan sistem untuk mengidentifikasi sebuah sumber data eksternal dan tujuan datanya itu. Ya, seperti identitas, kedudukan, nama, dan isi aliran data serta arah aliran data yang nanti. Jadi jika hal ini tuh dilakukan dengan cermat dan proses fact finding-nya itu pada tahap sebelumnya itu dilakukan dengan baik, maka menggambarkan diagram konteks yang menjadi relatif mudah untuk digunakan usernya. Nah, ini sebagai contoh, di sini ada konteks DFD untuk order system yang dimana ini tuh sistem pemesanan yang berada di tengah ini dan 5 entitas mengelilingi proses tersebut. Nah, 3 entitas tersebut itu ada sales rep, habis itu ada bank dan juga accounting. Nah, ini memiliki aliran data masuk tunggal untuk komisi, setoran bank, dan entry penawaran tunai. Jadi, nah, entitas warehouse itu memiliki satu aliran data masuk, yaitu picking list. Nah, itu merupakan laporan yang menampilkan barang yang dipesan beserta jumlah, lokasi, dan urutan pengambilan dari gudang.
Nah, entitas warehouse ini memiliki satu aliran data keluar, yaitu complete order. Akhirnya, entitas customer memiliki dua aliran data keluar, yaitu order dan payment, serta dua aliran data masuk, yaitu order reject notice dan invoice-nya. Nah, kita lanjut pada lanjutan materi berikutnya. Di sini ada drawing diagram nol di FD. Nah, jadi pada sebelumnya itu kayak diagram itu diagram sebelumnya ini dianggap sebagai black box. Nah, untuk menampilkan detail dalam black box-nya itu, nah, dibuatlah diagram di FD0 ini. Jadi diagram 0 itu memberikan gambaran umum tentang semua komponen yang berinteraksi untuk membentuk sistem secara keseluruhannya. Jadi diagram ini tuh uh, menampilkan sistem dan menampilkan proses internal utamanya. Jadi aliran data dan penyimpanan data. Diagram 0 juga mengulang entitas dan aliran data yang muncul dalam diagram konteks. Ketika diagram konteks diperluas menjadi diagram DFD0, semua koneksi yang masuk dan keluar dari proses 0 harus ditunjukkan atau diperlihatkan. Nah, kita masuk ke sebuah contoh yang dimana ini diagram 0 DFD untuk order system. Nah, sebelumnya kan juga ada diagram untuk menunjukkan order system juga. Tapi di sini diagram 0 ini menunjukkan uh, bagian yang lebih detail mengenai order sistemnya ini. Jadi yang pertama di sini seorang pelanggan itu mengirimkan pesanan. Nanti tergantung pada pemrosesan logikanya itu gimana. Proses fill order akan mengirimkan notifikasi penolakan pesanan kembali ke pelanggan atau mengirimkan daftar pengambilan ke gudang. Tuh. Lalu yang kedua, pesanan yang telah selesai itu nanti dari gudang itu dimasukkan ke dalam proses create invoice yang menghasilkan faktur ke proses pelanggan dan penyimpanan data piutangnya. Lalu yang ketiga di sini seorang pelanggan yang melakukan pembayaran itu diproses oleh eh, penerapan pembayaran ya, atau apply payment. Nah, apply payment ini memerlukan masukan rincian faktur dari penyimpanan data piutang bersama dengan pembayaran. Nah, nanti apply payment juga menghasilkan payment detail kembali kepada penyimpanan data account receivable atau piutangnya dan menghasilkan commission ke sales debt, bank deposit, nanti ke bank, dan cash receipt entry ke accounting. Kemudian yaitu drawing lower level DFD. Kumpulan diagram DFD tingkat bawah ini didasarkan pada sistem pemesanan. Untuk membuat diagram tingkat bawah, teknik leveling and balancing harus digunakan. Leveling adalah proses menggambar serangkaian diagram yang semakin rinci hingga semua elemen fungsional dasar teridentifikasi. Sedangkan balancing memastikan konsistensi di antara sekumpulan DFD dengan memastikan aliran data masukan dan keluaran sejalan dengan benar. Yang pertama yaitu ada contoh dari leveling. Leveling merupakan serangkaian DFD yang semakin rinci untuk menggambarkan sistem informasi. Proses dimulai dari diagram konteks dengan simbol proses tunggal, lalu dilanjutkan ke diagram nol yang menampilkan detail lebih lanjut. Analis terus membuat DFD tingkat bawah hingga semua proses diidentifikasi sebagai primitif fungsional, yaitu fungsi pemrosesan tunggal. Sistem yang lebih kompleks memiliki lebih banyak proses sehingga membutuhkan banyak tingkat untuk mencapai primitif fungsional. Dapat dilihat pada gambar 513 menampilkan diagram 0 untuk sistem pemesanan dengan proses fill order dilabeli proses 1. Kemudian perhatikan pada gambar 514 yang menampilkan pandangan terurai dari proses fill order. Perhatikan bahwa fill order yaitu proses 1 sebenarnya terdiri dari 3 proses, yaitu ada verifikasi order pada proses 1.1, prepare reject notice proses 1.2, dan assemble order pada proses 1.3. Kemudian seperti yang ditunjukkan pada gambar 54, semua proses diberi nomor menggunakan notasi desimal yang terdiri dari nomor referensi proses induk, titik desimal, dan nomor urut dalam diagram baru. Pada gambar 514, proses induk dari diagram 1 adalah proses 1, sehingga proses-proses dalam diagram 1 memiliki nomor referensi seperti 1.1, 1.2, dan 1.3. Jika proses 1.3 yaitu assemble
order diuraikan lebih lanjut, maka proses tersebut akan muncul dalam diagram 1.3 dan proses-proses dalam diagram 1.3 akan diberi nomor sebagai 1.31, 1.32, 1.33, dan seterusnya. Teknik penomoran ini memudahkan integrasi dan identifikasi semua DFD. Kemudian ketika gambar 5.13 dan 5.14 dibandingkan terlihat bahwa gambar 5.14 proses fill order yang diuraikan menampilkan dua penyimpanan data seperti customer dan produk yang tidak muncul pada gambar 5.13 yang merupakan DFD induk. Karena saat menggambar DFD, penyimpanan data hanya ditampilkan jika dua atau lebih proses menggunakan penyimpanan data tersebut. Data store customer dan produk merupakan bagian internal dari proses fill order, sehingga analis tidak menampilkannya pada diagram 0 atau 0 yang merupakan diagram induk. Namun, ketika proses fill order diuraikan menjadi diagram 1, terdapat 3 proses, yaitu 1.1, 1.2, dan 1.3 yang berinteraksi dengan dua data store tersebut kini ditampilkan. Setelah itu, sekarang bandingkan gambar 5.14 dan gambar 5.15. Pada gambar 5.15 menampilkan aliran data yang sama dengan gambar 5.14, namun tidak menampilkan entitas customer dan warehouse. Analis sering menggunakan teknik ini untuk menyederhanakan DFD dan mengurangi kerumitan yang tidak perlu, karena simbol yang hilang muncul pada DFD induk. Diagram tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber atau tujuan aliran data. Selanjutnya yaitu contoh dari balancing. Balancing memastikan bahwa aliran data masukan dan keluaran DFD induk dipertahankan pada DFD anak. Contohnya seperti pada gambar 5.16 terdapat dua DFD. Yang atas yaitu sistem pesanan 0 dan yang bawah diagram terurai 3. Kemudian perhatikan bahwa proses induk 3, apply payment, memiliki satu aliran data masuk dari entitas eksternal dan 3 aliran data keluar ke entitas eksternal. Kemudian periksa diagram anak DFD yaitu pada diagram 3. Abaikan aliran data internal dan hitung aliran data ke dan dari entitas eksternal. Dari diagram tersebut jelas bahwa ketiga proses tersebut mempertahankan aliran data masuk dan keluar yang sama dengan proses induk. Contoh lain dari balancing ini terdapat pada gambar 5.17 dan 5.18. DFD pada gambar-gambar ini dibuat menggunakan alat case visible analysis. Pada gambar 5.17 menunjukkan contoh diagram konteks. Simbol proses 0 memiliki dua aliran masukan dan dua aliran keluaran. Perhatikan bahwa proses 0 dapat dianggap sebagai kotak hitam tingkat detail berikutnya. Kini, 3 proses, 2 penyimpanan data, dan 4 aliran data internal terlihat. Kemudian perhatikan juga detail proses 0 ditampilkan di dalam terdapat garis putus-putus seolah-olah bagian dalam proses tersebut terlihat. DFD pada gambar 5.17 dan 5.18 seimbang karena 4 aliran data yang masuk dan keluar dari proses 0 dipertahankan pada DFD anak. DFD tersebut juga terstruktur secara hierarkis karena setiap proses internal diberi nomor untuk menunjukkan bahwa proses tersebut merupakan anak dari proses induk. Selanjutnya yaitu data dictionary. Sekumpulan DFD menghasilkan model logis sistem, tetapi rincian dalam DFD didokumentasikan secara terpisah dalam data dictionary, yang merupakan gudang informasi terpusat tentang data sistem. Data dictionary ini digunakan analis untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengorganisir fakta-fakta spesifik mengenai sistem termasuk isi dari aliran data, penyimpanan data, entitas, dan proses. Data dictionary juga mendefinisikan dan mendeskripsikan semua elemen data serta kombinasi bermakna dari elemen data. Elemen data adalah bagian terkecil data yang memiliki makna dalam sistem informasi, yang digabung menjadi catatan atau struktur data, yaitu kombinasi bermakna dari elemen data terkait dalam aliran atau penyimpanan data. Dokumentasi yang akurat tentang hubungan ini sangat penting agar data dictionary
tetap konsisten dengan DFD, karena semakin kompleks sistem, semakin sulit menjaga dokumentasi tetap lengkap dan akurat. Alat case modern memudahkan dengan mengalirkan dokumentasi otomatis dari diagram pemodelan ke repositori pusat, serta menjaga konsistensi data yang sangat penting saat beberapa sistem membutuhkan data yang sama. Kemudian yaitu dokumentasi elemen data. Setiap elemen data dalam data dictionary harus didokumentasikan, baik melalui formulir online, manual, maupun langsung ke dalam alat case. Apapun alat case yang digunakan, tujuannya tetap sama, yaitu menyediakan informasi yang jelas dan komprehensif mengenai data dan proses yang membentuk sistem. Pada gambar di samping, menunjukkan contoh yang menggambarkan cara elemen data seperti nomor jaminan sosial dapat dicatat dalam data dictionary. Terlepas dari metode yang digunakan, atribut berikut biasanya dicatat dan dijelaskan dalam data dictionary. Yang pertama yaitu ada data elemen name or label, nama standar yang bermana bagi pengguna. Yang kedua yaitu ada alias, nama lain selain nama standar. Yang ketiga yaitu ada tipe dan panjang. Tipe mengacu pada apakah elemen data berisi nilai numerik, alfabetik, atau karakter. Panjang adalah jumlah karakter maksimum untuk elemen data alfabetik atau karakter atau jumlah digit maksimum dan posisi desimal untuk elemen data numerik. Yang keempat yaitu ada default value, nilai yang digunakan jika tidak ada nilai lain yang dimasukkan. Kemudian yaitu yang kelima, nilai yang diizinkan, spesifikasi domain elemen data termasuk aturan validitas tambahan, misalnya gaji karyawan harus sesuai dengan rentang klasifikasi pekerjaan. Kemudian yang keenam yaitu ada sumber, titik asal nilai elemen data, bisa dari formulir, departemen, organisasi eksternal, sistem lain, atau hasil perhitungan. Kemudian yaitu ada keamanan, identifikasi pihak yang memiliki hak akses atau dapat mengubah elemen data. Yang kedelapan yaitu ada responsible user, yaitu pihak yang bertanggung jawab untuk memasukkan dan mengubah data. Kemudian yang terakhir yaitu ada deskripsi dan komentar, bagian dokumentasi untuk catatan tambahan. Kemudian yaitu ada dokumentasi aliran data. Selain mendokumentasikan setiap elemen data, semua aliran data dalam data dictionary juga harus didokumentasikan. Atributnya mencakup yang pertama yaitu ada data flow name or label, yaitu nama sesuai dengan yang tercantum pada DFD. Yang kedua yaitu ada description atau deskripsi menjelaskan aliran data dan tujuannya. Lalu ada yang ketiga yaitu nama alternatif alias, yaitu nama lain untuk aliran data DFD. Kemudian yang keempat yaitu ada origin atau asal, titik awal atau sumber aliran data pada DFD dapat berupa proses penyimpanan data atau entitas. Kemudian yang kelima yaitu ada tujuan, titik akhir aliran data pada DFD juga dapat berupa proses penyimpanan data atau entitas. Yang keenam yaitu ada record. Record didefinisikan terpisah dari aliran dan penyimpanan data sehingga dapat digunakan oleh lebih dari satu aliran data atau penyimpanan data. Kemudian yang terakhir yaitu ada volume dan frekuensi, yaitu jumlah kejadian yang diharapkan per satuan waktu. Contohnya seperti aliran data time card melibatkan 300 transaksi mingguan jika perusahaan memiliki 300 karyawan. Documenting the data store. Data store dalam DFD atau data flow diagram harus didokumentasikan di dalam data dictionary. Tujuannya agar semua detail mengenai penyimpanan data dalam sistem dapat dipahami dengan jelas. Lalu karakteristik tipikal dari sebuah data store yang perlu dicatat antara lain ada nama atau label data store yang berisi tentang nama data store seperti yang ditampilkan di dalam DFD. Lalu ada deskripsi atau penjelasan singkat terkait data store dan tujuannya. Lalu ada nama alternatif atau alias. Lalu ada atribut yaitu nama standar DFD yang masuk ke atau keluar dari data store. Lalu yang terakhir ada volume dan frekuensi, yaitu perkiraan jumlah record yang tersimpan dalam data store serta seberapa sering data itu
diperbarui. Informasi ini tuh sangat penting karena akan mempengaruhi keputusan desain di fase SDLC berikutnya. Selanjutnya ada documenting the process. Setiap proses dalam DFD juga harus didokumentasikan di dalam data dictionary. Dokumentasi ini menjelaskan karakteristik proses. Jika proses tersebut berupa fungsional primitif, maka diperlukan proses description atau deskripsi proses yang berisi langkah-langkah pemrosesan serta aturan bisnis. Karakteristik tipikal ini tuh dicatat dalam sebuah proses, yaitu ada nama, deskripsi, nomor proses, lalu ada deskripsi proses. Untuk fungsional primitif, bagian ini juga mendokumentasikan langkah pemrosesan atau processing steps dan aturan bisnis atau business logic. Selanjutnya, documenting the entities. Semua entitas eksternal yang muncul dalam DFD juga harus didokumentasikan di dalam data dictionary. Tujuannya jelas siapa atau apa saja pihak luar yang berinteraksi dengan sistem, serta bagaimana alir dari data itu keluar masuk. Karakteristik tipikal ini itu ada entity name atau nama entitas, lalu ada description atau deskripsi, lalu ada alternative names atau alias, ada juga input data flows atau aliran data masuk, dan juga output data flows yaitu aliran data keluar. Lalu ada documenting the record. Record atau data structure adalah sekumpulan data elemen yang saling terkait dan disimpan atau diolah bersama. Data flow dan data store biasanya terdiri atas record, sehingga setiap record harus didokumentasikan dalam data dictionary. Dokumentasi record membantu menjelaskan struktur isi data yang mengalir dan disimpan dalam sistem. Karakteristik tipikal data yang harus dicatat ini yang pertama ada record dari data structure name, lalu ada definition atau description, lalu ada alternative name atau alias, lalu ada attributes yaitu daftar semua data elemen atau field yang termasuk dalam record. Nama data elemen ini harus sama persis dengan yang tercatat di data dictionary. Report. Data dictionary berfungsi sebagai pusat dokumentasi untuk seluruh data dalam sistem informasi, dibuat ketika informasi sistem ini dikembangkan, lalu selalu diperbarui sepanjang siklus hidup sistem, dan juga selain menyimpan detail tiap data elemen, data flow, data store, record, entity, dan proses, data dictionary juga mencatat hubungan di antara semua komponen itu. Jenis laporan yang biasa dihasilkan data dictionary itu ada daftar alfabetis semua data elemen berdasarkan nama, lalu ada juga laporan yang menjelaskan tiap data elemen, lalu laporan semua data flow dan data store yang menggunakan data elemen tertentu, lalu ada juga laporan rinci. Dan manfaat dari data dictionary report ini sendiri itu menjamin konsistensi data di seluruh sistem, membantu koordinasi antar departemen, dan memberi dokumentasi yang jelas untuk analis programmer maupun user. Lalu ada proses description tools in modular design. Proses description itu dokumen yang menjelaskan detail dari fungsional primitif. Isinya berupa langkah-langkah pemrosesan dan aturan bisnis atau business logic. Proses ini dipecah menjadi unit-unit kecil melalui modular design sehingga sistem bisa dirancang secara akurat, lengkap, dan ringkas. Tujuannya membantu analis, programmer, dan user memahami bagaimana proses kerja secara logis. Lalu ada proses description in object-oriented development. Dalam O2O, data proses digabung menjadi objek. Proses dalam object-oriented ini disebut dengan methods atau metode. Terkait modular design, modular design itu dibangun dengan 3 struktur logis utama atau control structure. Yang pertama ada sequence atau urutan, di mana langkah-langkah diselesaikan secara berurutan. Contohnya verifikasi stok, ke verifikasi harga, lalu ke verifikasi kode produk. Lalu yang kedua ada selection atau pemilihan, yaitu satu dari 2 atau lebih langkah dipilih berdasarkan kondisinya. Lalu yang ketiga ada iteration atau perulangan atau looping. Suatu langkah diulang hingga kondisi tertentu berubah. Nah, semua struktur ini hanya punya satu entry dan satu exit point, sehingga proses menjadi lebih jelas. Selanjutnya terkait decision table, struktur logis yang menunjukkan semua kombinasi kondisi dan hasil, membantu analisis memastikan semua situasi sudah dipertimbangkan.
Jenis tabel keputusan sendiri itu ada satu kondisi, yaitu 2 aturan, ya atau tidak. Lalu ada juga 2 kondisi, misalnya ada 4 aturan. Lalu ada 3 kondisi atau 8 aturan. Jika aturan berlebih, bisa disederhanakan dengan menggabungkan kondisi yang sama atau dubious. Multiple outcomes, lebih dari 2 hasil. Karena hal ini mungkin bisa membingungkan programmer maupun user. Selain decision tables, ada juga decision tree. Decision tree adalah representasi grafis dari kondisi atau condition dan aksi atau hasil, yaitu action or outcomes. Bentuknya menyerupai diagram bercabang mirip pohon. Strukturnya itu ada node yang menunjukkan kondisi yang diuji, lalu ada cabang atau branch, yaitu pilihan hasil dari kondisi ya atau tidak, benar atau salah, atau nilai-nilai tertentu, dan juga ada daun atau leaf yang menunjukkan hasil akhir atau aksi yang dilakukan. Dengan decision tree ini, logika proses lebih mudah dilihat secara visual dibandingkan dengan tabel. Perbandingan dengan decision table dan decision tree ini, kalau decision table baik untuk daftar lengkap semua kombinasi kondisi, baik teks maupun tabular. Kalau decision tree itu baik untuk visualisasi alur keputusan atau grafis. Kadang analis membuat decision table dulu untuk lalu mengubahnya menjadi decision tree untuk kejelasan dan kemudahan dalam melihat prosesnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.